Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif, berjumpa lagi bersama saya Imam Nawawi dalam kegiatan yang sama, yaitu rutin ngaji sejarah, ngaji Islam, dan ngaji NU. Malam ini masih dalam suasana Isra Mi'raj. Kita akan melanjutkan topik yang kedua, yaitu masih tentang korupsi. Hari ini kita akan mencoba mengulik sejarah korupsi lebih dalam, bagaimana peristiwa korupsi itu terjadi pada masa lampau dan bagaimana evolusi perkembangannya hari ini. Tetap bersama pemateri kita, Bapak Kiai Dr. Agung Irawan. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam Kang Imam. Baik, mohon menjelaskan bagi kami dan pemirsa bagaimana sejarah korupsi di dalam Islam, di dalam umat Islam, serta perkembangannya Pak Yai. Di awal-awal ya? Di awal-awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, kita ngaji tipis-tipis tentang tarikh ya. Ini hal-hal yang negatif tentunya bisa sebagai ibrah. Ini korupsi ternyata kalau kami membahasakan sudah ada sejak zaman Nabi ya, ketika wahyu dalam tanda kutip masih basah di lisan. Masih basah di lisan. Ini tidak hanya merugikan umat Islam, merugikan marwah ya, sahabat, tapi juga dalam tanda kutip menodai iman. Nah, Ibnu Ishaq misalnya menceritakan peristiwa Ghulul ya. Ghulul ini kan korupsi. Itu dilakukan oleh seorang penjaga harta ghanimah, rampasan perang, yang bernama Mid'am, atau dalam bahasa yang lain adalah Rifa'ah bin Ziyad ya. Ini nggak banyak sebenarnya. Dia memang seorang pasukan Nabi untuk bertempur, khususnya di perang Khaybar ya. Tetapi ketika dipasrahin untuk menjaga yang seharusnya ini ghanimah itu dijaga ya, dia sendiri mengambil ternyata ya, menyembunyikan salah satu mantel atau pakaian perang, dibawa pulang dan disembunyikan. Karena itu ketika perang ya, dan Mid'am atau Rifa'ah bin Ziyad ini gugur, atau dalam tanda kutip adalah syahid atau syuhada ya, dan ketahuan ada mantel di rumahnya, maka Nabi enggan segera mensolati. Okay. Ya, jadi karena perilaku koruptif ya, yang seharusnya menjaga ghanimah, yang menjaga harta umat, ternyata diam-diam mengambil meskipun hanya baju perang atau mantel. Itu yang pertama. Ada juga Kirkiroh ya, seorang juga prajurit dan penjaga ghanimah juga. Meskipun tidak banyak, cuma 2 dirham. Dia mengambil. Sama juga Nabi sangat kecewa dan tidak respect meskipun 2 prajurit ini telah berjasa. Nah, artinya sejak dulu korupsi atau perilaku korupsi ini jadi masalah. Ya, tidak hanya sekedar masalah sosial, tidak saja sekedar masalah ekonomi, tetapi ini seakan-akan ada kemunafikan. Ya, jadi antara perilaku yang membela agama Islam dengan gigih, bahkan bertempur di medan perang fisabilillah, tapi satu sisi koruptif, ada ketamakan di situ, ya kan? Karena 2 orang ini juga tidak dalam keadaan lapar dan tidak di dalam keadaan yang terdesak. Jadi perilaku koruptif adalah ketika dia sudah kenyang dan cukup tapi masih tamak, dan yang diambil adalah aset umat atau aset negara. Ya, berbeda misalnya di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pencuri unta. Nah, ini tentu lebih besar daripada 2 dirham, apalagi cuma baju perang ya kan. Iya. Ini mencuri tuannya. Nah, dikatakan juga seorang prajurit, otomatis juga dikatakan sebagai seorang budak. Ya. Ini kemudian setelah dicuri, majikannya lapor kepada Sayyidina Umar. Ya, Habib bin Balta'ah kalau tidak salah namanya ya. Habib bin Balta'ah ini lapor kepada Sayyidina Umar, kemudian
mengadukan bahwa unta kesayangannya dicuri oleh pegawainya atau budaknya dan disembelih. Kemudian setelah di cross check mengakui memang mengambil, tetapi hukum tidak segera hitam putih. Sayyidina Umar malah menangguhkan hukuman untuk memotong tangannya meskipun sudah memenuhi nisab. Kenapa? Karena statusnya ini orang yang lapar. Oke, Ya, beda situasi. Kalau lapar berarti yang masalah majikan. Berarti di sini sudah sudah ada oligarki. Oke. Ya, nah, yang pertama. Yang kedua, ada keraguan kalau menghukum. Jadi makanya ada asas daripada menghukum orang yang salah, lebih baik memaafkan orang yang mungkin berbuat salah. Gitu. Jadi Daripada menghukum yang benar. iya, gitu. daripada menghukum yang mungkin benar. Ya mungkin. Ya, lebih baik memaafkan yang mungkin salah. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya meskipun perilakunya sama merugikan, dan bahkan yang satunya lebih besar, situasinya berbeda, ya, tetapi situasinya berbeda, maka hukum tidak bisa disamakan, perisai atau hitam putih. Baik. Sahabat kreatif, ternyata perilaku korupsi itu sudah terjadi sejak era Nabi Muhammad ketika wahyu masih belum selesai diturunkan, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada tindakan keras di situ, penolakan Rasul terhadap orang yang koruptor, walaupun dia mati syahid Rasulullah SAW. Orang yang korupsi mati syahid, dia Rasul masih enggan mensolati. Jadi betul seperti pendapat fuqaha bahwa orang yang koruptor tidak boleh disolati. Betul, tidak layak disolati. Tidak layak disolati. Oke, Pak Yai. Karena di situ ada simbol. Ada Nabi simbol. telah memberi simbol yang sangat keras bahwa seorang yang meninggal dalam keadaan mengambil harta umat, dan itu yang dirugikan tidak hanya sekedar umat, kas negara, tapi juga kebaikan pesan agama. Oke, baik, walaupun syuhada nggak bisa dibela ini, ya, Pak Yai. Makanya syahidnya dipertanyakan. Syahidnya dipertanyakan. Baik. Apalagi bukan pejuang. Apalagi. Baik, Pak Yai. Jadi walaupun dia memiliki posisi sosial yang tinggi, misalnya tokoh masyarakat itu, kalau dia berperilaku koruptif, dia koruptor, ditetapkan sebagai koruptor, maka umat muslim harus tegas menolak. Jangan membela membabi buta, Pak Yai. Karena Allah tidak bisa disuap dengan nama baik, apalagi status sosial. Baik, Allah tidak bisa disuap oleh nama baik dan status sosial. Catat, sahabat kreatif. Maka dengan sujud saja, kalau mulutnya ini penuh barang korupsi, saya kira kontradiktif. Wah, keras sekali Islam ini berarti. Tanpa rohani. Beragama tanpa rohani, seorang koruptor walaupun dia memiliki status sosial yang tinggi, tapi dia tidak memiliki rohani yang bersih, Pak. Tegas. Ya, Oke, Pak Yai, ini perkembangan terakhir saya, pertanyaan kedua. Kalau dulu mereka mencuri unta, zira, baju perang atau kasmal negara, bagaimana kuota haji ini, Pak? Kira-kira, Pak. Ini penting sekali, lagi viral hari ini, Pak. Ya. Kami tidak sedang ghibah atau suudon, tapi kita ngambil ibrah semua dari perjalanan ini. Sudah banyak para pakar berpendapat, tapi saya ingin tipis-tipis saja. Saya meyakini bahwa yang pertama, kuota haji adalah sama dengan aset negara, aset umat atau aset negara. Sebagaimana zaman Nabi tadi, baju zirah, ya, atau mantel atau ghanimah. Atau harta ghanimah. Itu adalah harta umat, harta juga negara, otomatis harta yang dikuasakan oleh Nabi untuk mengaturnya. Nah, kuota juga begitu. Ini harta umat. Ini juga harta negara. Di sana ada hak-hak yang seharusnya mendapatkannya. Bagi saya, siapapun yang menghalangi hak, maka itu adalah perbuatan yang dolim. Nah, tetapi di dalam kasus kuota haji tambahan, kita harus fair memang melihat. Kalau kita mengacu pada hitam dan putih. Karena kasus kuota haji itu yang pertama secara resmi aturannya ada, ya, nomor 8 tahun 2019. Kalau Undang-Undang nomor 8. Ya, nomor 8 tahun 2019, Undang-Undang Haji. Undang-Undang Haji. Nah, ini kita bisa lihat ayat 8, ya, ayat 8. Bisa juga melihat ayat 64. Artinya di sana tertera kuota haji diputuskan bahwa 8% untuk haji khusus,
ya. 92% untuk haji Reguler. Ingat, tidak satu-satunya ini pasal. Ada pasal yang lain. Pasal 9 ayat 2 kalau nggak salah ya. Untuk kuota tambahan akan diputuskan oleh menteri atau diputuskan, artinya apa? Ketika sudah ditetapkan secara reguler, permanen berdasarkan ya apa itu administratif, kemudian ada tambahan. Nah ini kalau kita mau merujuk kepada peristiwa 2024 ya, haji 2024 yang kebetulan saya juga salah satu pengawas di sana dan sedikit mengikuti ya, alurnya dari awal sampai akhir. Memang harus fair saya katakan bahwa waktunya sangat mendesak. Apalagi ini mendapatkan tambahan 20.000 yang diminta oleh Presiden kita Pak Jokowi waktu itu. Kenapa? Alasannya adalah antriannya cukup panjang. Sementara tahun 2023 tambahan kita 8.000. Oke, itu pun dipakai semua untuk reguler. Itu pun ya berita yang kita saksikan itu amat memprihatinkan. Saya nggak bisa membayangkan kalau ditambahi sekitar, kalau misalnya itu 8% ya versus 92%, berarti kira-kira berapa ribu? 1.600 lebih. Saya nggak bisa membayangkan Mina seperti apa. Karena bisa jadi kita tidur sambil duduk. Jadi memang masuk akal, saya masuk akal bahwasanya kemudian diputuskan 50%. Ini sama akal, karena banyak hal. Karena kita menyiapkan tiket dengan waktu yang mepet, kita menyiapkan embarkasi dengan waktu yang mepet, kita menyiapkan lagi akomodasi di sana dalam waktu yang mepet, apalagi Mina ya cuma segitu-segitunya aja. Kebetulan tahun itu kalau tidak salah Mina Jadi tidak diberlakukan. Artinya secara teknis bisa dimaklumi. Masalahnya adalah ini, tuduhan yang disampaikan oleh KPK soal 50% ini tidak berhenti di situ. Nah, tetapi kabar-kabarnya ada oknum yang menjual. Ini masalahnya. Iya. Seandainya itu selesai pembagian, tidak ada lagi buntut tuduhan. Pasal-pasal yang lain gitu ya. Bukan pasal, tuduhan menjual. Kalau sudah, ini kan harta umat nih. Harta umat, betul. Aset umat. Yang berhak adalah umat. Tapi ketika dijual oleh oknum, maka hak publik menjadi hak pribadi, privat yang bisa dijual. Ini masalahnya di sini. Nah, apalagi ini pelaku yang pembelinya sudah mengaku ada 400 travel, dan hampir semua travel itu sudah mengaku tidak ada yang gratis satupun. Maka ada logika, tapi logika ini saya tidak setuju sebenarnya, tetapi masuk akal. Karena kalau kita mendengar 1-2 pengakuan dari travel, ada sekitar ya pembelian satu kota itu diperkirakan antara 5.000 sampai 10.000 dolar. Ya. Kalau kita ambil tengah saja 7.500 kali 8.400, saya kalau pakai kalkulator ini nggak bisa. Hang ya, di atas 1 T. Tapi harus diingat Mas Imam, ini bukan uang negara, gitu ya. Ini bukan uang APBN. Maka kalau ada ilustrasi koruptor ya yang dirugikan atau korupsi haji merugikan uang negara, saya nggak bisa cari sambungannya. Uang negara yang mana yang dikorupsi? Karena uangnya negara atau uang jamaah yang dititipkan oleh negara itu ada di BPKH. Kementerian Agama sama sekali tidak menyentuh wilayah itu. Jadi menurut saya, mohon maaf, tidak ada yang dirugikan negara. Maksud saya adalah APBN tidak ada yang diambil. Tetapi kalau memang benar, kalau ini ya, kalau memang benar itu dijual oleh travel, memang ada nilainya. Kemana uangnya ini Pak? Nah, bukan soal kemana, alam. Soal uang itu kan nggak bisa bunyi, nggak bisa ngomong sendiri. Nah, tetapi ada yang sudah mengembalikan, ya kan, 1-2 ya katanya
Saya jual sekian, tak kembali ke KPK. Kan suruh saya dapat sekian, disuruh setor sekian. Saya menjual ada lebihnya. Dibalikin. Iya, dikembalikan ke keuntungan KPK. travel dibalikin. Iya, keuntungan travel itu kan sudah kita dengar. Nah, adapun siapa-siapanya kan kita bukan penegak hukum. Saya lebih memilih husnudon. Tetapi kalau di dalam wilayah kebijakan, saya bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh ex mantan itu tidak salah. Nah, tetapi kemudian tuduhan-tuduhan yang lain berkembang, ada mens rea. Ya, mens reanya kata yang menuduh adalah 50% itu dibagi karena memang ada niat jahat untuk dijual. Nah, ini kan tuduhan bagi yang yang sudah suudon. Kami tidak berani suudon, tetapi tentu KPK mentersangkakan ya 1-2 sahabat kita, dan kita mengucapkan sangat-sangat berbelasungkawa, ikut bersedih, bagaimanapun adalah keluarga besar kita, bahkan senior kita, sahabat kita. Maka mudah-mudahan beliau-beliau kuat menghadapinya. Dan yang disangkakan oleh KPK adalah ya terlibat di dalam proses penyalahgunaan wewenang. Nah, tetapi KPK sendiri mengatakan bahwa ada kerugian negara. Saya sulit bisa menerima itu. Karena Menteri Agama, Kementerian Agama tidak punya kuasa untuk mengambil uang dari BPKH. Baik, berarti begitu. Ini kasus yang hari ini yang lagi viral, berarti secara teknis pembagian 50-50 kuota tambahan itu mestinya ideal ya, biar tidak padat di sana gitu. Ya kalau apa sih alasan yang lebih masuk akal selain menyelamatkan jiwa? Oke, baik. Ya kan? Oke, hifdzun nafas ya. Hifdzun nafas itu kan makosidus syariah yang pertama. Makosidus syariah pertama. Saya nggak bisa membayangkan kalau ketambahan 20.000 ya. 20.000 dikurangi 8% itu berapa? Ya, sekitar 10%-nya 8.000. 10%-nya. Berarti 8% sekitar ya 7.000-an paling lah. Ya nanti hitung sendiri lah ya. Ya. Saya nggak bisa membayangkan. Ya. Nah, betapa padatnya Mina di situ. Padatnya. Ya. Masalahnya kan kebijakan mungkin sudah tepat ya. Kemudian dasar hukumnya ada. Mungkin karena juga tidak dikonsultasikan dengan DPR, juga jadi masalah secara politik. Oke, secara politik ya, bermasalah. Kan? Karena kan ini kan produk undang-undang dari DPR. Ya, produk harusnya politik, secara ya. mungkin secara etis ya. Ketika sudah menteri menetapkan kuota tambahan kan dikonsultasikan, kabarnya nggak ada. Makanya ada pansus. Karena apa? Tujuan Pak Jokowi untuk minta kuota tambahan adalah mengurangi antrian yang begitu panjang. Ya, itu. Tapi kan teknis di lapangan. Memang saya dengar posnya Gusmen katanya andai kan kita dilibatkan dari awal ya untuk kuota ini, tentu kami melarang Pak Jokowi untuk minta tambahan karena teknis sangat sulit sekali. Ini menyangkut keselamatan nyawa jamaah rakyat Indonesia dan situ jamaah haji. Baik, pendapat saya begitu. Terakhir Pak Yai, pertanyaan terakhir dari saya Pak Yai. Bagaimana sikap Islam terhadap koruptor, dan bagaimana jika koruptor itu memiliki status sosial yang luar biasa di mata masyarakat dan tinggi? Apakah ada status yang melebihi syahid? Oke. Apakah ada? Tidak ada kayaknya. Syahid itu tidak hanya bisa mensyafaati dirinya, mensyafaatinya keluarganya itu bisa. Ya. Itu pun Nabi enggan mensolati. Itu simbol yang keras. Simbol yang keras. Jangan main-main dengan uang yang bukan hak kita, meskipun hanya 2 uang rakyat ya. Ya, meskipun dengan 2 dirham atau dengan mantel. Ya. Tapi kalau itu adalah kita sebagai pemegang amanah, ya sebagaimana tadi ada Abdullah bin Lutbiyah yang itu sebenarnya dalam tanda kutip sepele untuk hari ini. Dia sebagai ketua amil zakat kemudian dapat hadiah supaya zakatnya mungkin bisa dikurangi, mungkin ya dihitung gitu ya. Nah, makanya Nabi bilang kepada Abdullah bin Lutbiyah, seandainya kamu nggak punya jabatan amil zakat, apakah dia ngasih hadiah? Ya itu kan sudah gratifikasi, masuk ke pasal korupsi. Dan saya kira Islam sangat tegas karena itu tidak hanya menciderai umat, menciderai akal sehat, menciderai kas negara, tapi juga menciderai agama dan iman. Terima kasih Pak. Bagus. Kalau perilaku kita menyimpang dari sujud kita. Oke, baik. Terima kasih banget Pak Yai. Sahabat kreatif. Islam tidak memiliki toleransi terhadap pun dia memiliki jasa terhadap perjuangan Islam seperti mati syahid, tetapi Rasulullah enggan untuk mensolatinya. Walaupun korupsi hanya 1 dirham, jika itu adalah uang rakyat, uang negara,
maka Islam secara tegas melawannya. Begitu Pak Yai. Insya Allah. Terima kasih sahabat kreatif. Selamat dari Amin, korupsi. amin, amin. Selamat dari korupsi. Amin, amin, amin. Berbahaya. Uang itu licin nggak? Matanya biru semua. Iya, ya. biru, ya. Baik, sahabat kreatif, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.